Komitmen pemerintah daerah dan Yayasan Seribu Cita Bangsa perkuat upaya atasi stunting di Belu. Hari pertama dan kedua, Festival Fulan Fehan berlangsung meriah, dihadiri pejabat daerah dari dalam hingga luar negeri. Hari puncak Festival Fulan Fehan 4, tarian kolosal ribuan penari mengguncang seluruh dunia. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya, Maria Oktaviani, akan menemani Anda setengah jam ke depan. Pemerintah Kabupaten Belu resmi melancarkan program Community Care Model atau CCM. Langkah ini menjadi upaya strategis untuk menekankan angka stunting dengan memanfaatkan sinergi Yayasan Seribu Cita Bangsa guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Upaya strategis mengatasi tantangan tingginya angka stunting di Kabupaten Belu di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah bekerjasama dengan Yayasan Seribu Citra Bangsa dengan membuka program Community Care Model atau CCM. Program CCM dirancang sebagai model pelayanan berbasis komunitas yang lebih dekat dengan warga, guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan dasar yang responsif. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Wanita Betel Lalenok, Atambua, Rabu 24 Juni, dipimpin langsung oleh Bupati Belu Willy Berduslai, didampingi Kepala Dinas Kesehatan CEO 1000 Devan, serta seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Berduslai menegaskan bahwa Kabupaten Belu termasuk salah satu daerah dengan angka stunting yang masih tergolong tinggi. Di sisi lain, pemerintah daerah saat ini tengah menjalankan efisiensi anggaran. Ini kan kita menyadari bahwa di Kabupaten Belu salah satu kabupaten yang mana stuntingnya cukup tinggi. Dan saat ini ada efisiensi anggaran. Saya berpikir kalau kita mengharapkan anggaran dari APBD tidak akan bisa mengatasi membuat banyak program. Dan saya mencari alternatif. Alhamdulillah Yayasan Seribu Hari Kehidupan bersedia menjadi salah satu pendamping bagaimana program stunting itu mereka akan membantu. Dan mereka sudah sukses di berbagai tempat. Saya harapkan dengan kehadiran mereka, kehadiran Yayasan Seribu Hari Kehidupan pertama akan bisa membantu pemerintah Kabupaten Belu dalam menyelesaikan persoalan stunting di Kabupaten Belu. Melalui kerjasama ini diharapkan penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif, menjangkau seluruh wilayah dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Partai Golkar Kabupaten Belu gelar Musyawarah Daerah atau Musda ke-11 di Aula Hotel Timor Atambua pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini menetapkan strategi 3S sebagai landasan untuk memenangkan pemilu 2029. Partai Golongan Karya Kabupaten Belu resmi menggelar Musyawarah Daerah atau Musda ke-11. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Timor Atambua Rabu 24 Juni. Acara ini menjadi momen krusial untuk menegaskan arah dan komitmen seluruh kader dalam menghadapi kontestasi politik 5 tahun ke depan. Musyawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Belu kali ini mengusung tema yang sangat menyentuh dan membangkitkan semangat, yaitu bersama Golkar, ayo bangun NTT, ayo bangun Belu.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Saverius Alain Niti Susanto. Kehadiran pemimpin provinsi ini menjadi tanda dukungan penuh terhadap pergerakan partai di tingkat kabupaten. Dalam sambutannya, Ketua DPD 1 Golkar NTT menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar dan tertib. Ia memberikan arahan strategis yang sangat jelas bagi seluruh kader dan pengurus Golkar di Kabupaten Belu. Musyawarah Daerah Partai Golkar merupakan forum 5 tahunan yang tertinggi di tiap tingkatan, baik di pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan. Dalam forum musyawarah daerah ini, kami akan melakukan evaluasi kerja, menyusun program kerja, dan memilih kepengurusan yang baru dengan melakukan analisis strength dan weaknesses untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ketua DPD 1 Golkar Alain Susanto berharap dengan terpilihnya Ketua DPC Golkar Kabupaten Belu yang baru, partai mampu mewujudkan strategi tersebut secara nyata. Ia menegaskan perlunya langkah strategis yang jelas menjelang pemilu dan pilkada 2029. Tujuannya agar Partai Golkar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kursi di DPRD Belu serta siap memenangkan pemilihan kepala daerah. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dan demokratis, maka diselenggarakan Persiapan Festival Fulan Fehan 4 25 hingga 27 Juni 2026 terus dimatangkan secara intensif. Pemerintah Kabupaten Belu memastikan seluruh rangkaian acara akan berjalan lancar dan meriah. Persiapan Festival Fulan Fehan di Kabupaten Belu terus dimatangkan secara intensif menjelang hari puncak. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memastikan seluruh seksi bekerja sesuai bidangnya, sambil terus melakukan evaluasi untuk menyempurnakan acara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januari Alnona Alo, mengatakan koordinasi dilakukan melalui pertemuan dari berbagai seksi di bidang terkait yang dilakukan setiap hari. Untuk kesiapan itu kami sudah mulai lebih intens mengadakan pertemuan pada kelompok-kelompok kecil per seksi, dan sementara persiapan berjalan ada sambil berjalan kita juga melihat, mengevaluasi, memperbaiki kekurangan di mana saja yang ada untuk sampai dengan terselenggaranya kegiatan Festival Fulan Fehan ini. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menyatukan seluruh elemen dan peserta di satu tempat sebelum pentas. Meski tidak mudah, Januaria optimis kerjasama antar pihak bisa menyelesaikan kendala tersebut. Sebagai perwakilan pemerintah daerah, ia menyampaikan 3 harapan besar dari kegiatan ini, yaitu festival dapat memberi dampak positif bagi masyarakat, menjadi sarana mengenalkan budaya dan adat istiadat Belu yang unik kepada generasi muda. Warisan budaya dan objek wisata Fulan Fehan bisa dikenal luas hingga ke mancanegara. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ribuan penari dari seluruh Kabupaten Belu melakukan latihan intensif. Keseragaman gerakan dan koreografi tari Likurai Bidu Kikit Antama dipersiapkan untuk tampil maksimal di puncak Festival Fulan Fehan 2026. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Proses latihan ribuan penari menjelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan 2026 terus dimatangkan. Keseragaman, gerakan, dan penguasaan koreografi menjadi fokus utama dalam setiap sesi latihan guna memastikan penampilan terbaik pada festival budaya terbesar di Kabupaten Belu tersebut. 2 hari menjelang Festival Fulan Fehan, ribuan penari di zona 3 lapangan umum Simpang 5 Atambua menunjukkan para penari yang membawakan tari Likurai Bidu Kikit dan Antama menjalani latihan secara intensif sejak pagi hingga siang hari.
Seiring berjalannya latihan keseragaman, gerakan para penari mulai terlihat menandakan kesiapan yang semakin matang menjelang 4 hari puncak pelaksanaan Festival 27 Juni 2026. Festival Wulan Vehan merupakan wadah penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan terlibat langsung dalam pelestarian budaya daerah. Keterlibatan ribuan penari muda dalam festival ini menjadi bukti bahwa budaya lokal masih memiliki daya tarik yang kuat di kalangan generasi penerus. Koreografer Festival Wulan Vehan 2026 Eko Supandi mengatakan, tema yang diangkat tahun ini adalah tarian persahabatan. Melalui tema tersebut, festival akan menampilkan perpaduan musik tradisional dengan tarian dan koreografi yang dirancang selaras dengan potensi budaya daerah Belu, khususnya tari Likura yang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat setempat. Menurut Eko, konsep pertunjukan tahun ini dirancang untuk menampilkan kekayaan seni budaya Belu melalui harmonisasi gerakan tari dan iringan musik tradisional yang dikemas secara menarik. Dengan demikian, para penonton tidak hanya menikmati pertunjukan seni, tetapi juga dapat memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Tahun ini temanya sebenarnya adalah tema persahabatan, karena kita akan kedatangan juga tamu dari Timor Leste yang akan mendukung di atau menjadi bagian dari pertunjukan festival Wulan Vehan. Mereka luar biasa dan target saya pikir sudah 80%, 85 sampai 90 karena kita tinggal nanti eksekusi. Eko berharap seluruh penari tetap fokus menghafal setiap gerakan dan mampu menjiwai tarian yang dibawakan, sehingga pesan budaya yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat maupun wisatawan yang hadir. Tidak hanya itu, pemerintah juga terus mendukung dan melaksanakan Festival Wulan Vehan secara berkelanjutan mengingat Kabupaten Belu memiliki kekayaan budaya yang sangat indah dan berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya berskala nasional maupun internasional. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Tanggal 26 kita akan melakukan gladi bersih secara utuh dengan musik dan tarian. Rangkaian kegiatan hari pertama dan kedua Festival Wulan Vehan berlangsung meriah dan dihadiri tokoh besar hingga mancanegara. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda.